ذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan adapun melawak dan seluruh senda gurau, maka berlebih-lebihan padanya, membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Di antara perkara-perkara yang merupakan afatul lisan, bahaya-bahaya melalui lisan adalah berlebih-lebihan dalam melawak atau berlelucu, berlebih-lebihan dengan senda gurau atau bergaya. Disebutkan di situ ada 3 hal yang tercela. Pertama, mematikan ia akan hati. Orang yang suka berlelucu, suka bersenda gurau, itu mematikan ia akan hati, sehingga hatinya sulit untuk menerima kebaikan, menerima pepadah, menerima nasihat. Itu maksudnya mati hati. Dan menyebabkan ia akan dendam. Orang yang kita gayai, orang yang kita gaya itu kadang-kadang kada suka digayai, lalu hatinya ada menyimpan kemarahan kepada kita. Dan yang ketiga, menghilangkan akan keadaan ditakuti. Artinya orang itu akan kehilangan wibawa. Orang yang suka berlucu, suka bergaya, itu akibatnya menghilangkan haibah dirinya, wibawa dalam dirinya, sehingga dia kadang akan ditakuti orang, pepadah-pepadahnya kadang akan dihiraukan orang. Nah, itu akibat yang kada baik daripada ketujuh berlelucu, ketujuh bergaya. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, la tumari akhak wa la tumazihhu. Artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan berseluruh bersenda gurau dengannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimah yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha abada minas surayya. Artinya bahwasanya seseorang laki-laki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia perkataan itu tertawa-tawa. Seseorang lelaki yang berlelucu, artinya yang membuat orang sekelilingnya tertawa-tawa.
sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh dari bintang Kartika. Artinya jatuh martabatnya, jatuh kedudukannya di sisi Allah lebih jauh daripada bintang Kartika ke bumi. Bintang Kartika, bintang Suraya, bintang yang sangat tinggi di langit yang keberapa hendaknya jatuh ke bumi. Nah, seperti itulah martabat orang tinggi di sisi Allah akibat dia suka mengulah tertawaan orang sekelilingnya. Nah, maka martabatnya turun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya sedikit daripada melawak, berseluruh, senda gurau dengan perkataan atau perbuatan, maka setengah masa tiada dilarang akan dia. Artinya berlucu sewaktu-waktu, bergaya sewaktu-waktu, itu bukan dilarang. Bahkan adalah ia harus. Yang dicela itu yang ketujuh, berlucu, ketujuh bersenda gurau, itu yang dicela. Kalau sewaktu-waktu, sebagian masa dia berlucu, dia bersenda gurau, itu harus. Istimewa lebih-lebih artinya serta kanak-kanak. Nah, menggayai kekanakan dan perempuan, karena membaikkan akan hati mereka itu, untuk melembutkan hati kekanakan, menjinakkan hati kekanakan sewaktu-waktu kita gayai, sewaktu-waktu kita hibur dia dengan lelucuan sewaktu-waktu. Nah, itu kada dilarang. Sesungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersabda ia Nabi, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Artinya bahwasanya aku berseluruh, melawak ya Nabi, dan tiada berkata aku melainkan akan yang benar. Nabi itu mau bergaya, Nabi itu mau berlucu, cuma bujur. Yang kedua jarang Nabi kita berlucu, tapi sih mau kadang-kadang berlucu. Nabi kita mau bersenda gurau, tapi yang benar. Kada yang lelucuan dusta, ada senda gurau yang dusta, nah, itu kada mau Nabi. Nah, lelucuan yang bujur, senda gurau yang bujur itu kalau nyaranjak, nah itu dicela. Apalagi yang dusta. Ulah bahan lelucuan ini bahan dusta. Itu ancamannya berat dalam agama kita. Nang bujur aja menyerancak sudah dicela. Kalau yang dusta tuh walaupun sekali seapa, tapi yang lelucuannya itu bahannya dusta. Nah, itu sangat dilarang dalam agama kita. Orang yang melakukan itu sudah gugur dari tingkatan adil. Orang tuh ketujuh berlucu, padahal yang dilucukan ini bujur, cuma ketujuh maulah orang tertawaan. Nah, itu orang sudah gugur dari tingkatan adil. Kalau nyainya berlucu walaupun sekali, tapi yang dilucukan ini barangnya barang dusta, sekali kan sudah kada jadi adil lagi orang tersebut. Nah, berkisah misalnya, kisah kedustaan, kisah dustaan. Yang ditonton tertawaan kena orang, yang dikisahkan itu dusta. Kada pernah ada terjadi enggak itu, cuma dikisahkan seolah-olah ada kejadian tertawaan orang. Nah, ini walaupun sekali dengan kisah cara macam ini sudah gugur dari orang adil. Kalau kisahnya ini bujur tapi ketujuh, nah kisahnya ini bujur cuma ketujuh mengisahkan itu orang tertawaan. Kalau ketujuh itu yang menggugurkan adilnya, sehingga orang itu sudah kada bisa disebut adil. Nah, itu keterangan dalam kitab-kitab fikih disebutkan dalam bab syahadah, dalam bab penyaksian. Karena orang jadi saksi itu syaratnya adil.
apa-apa yang menggugurkan keadilan sehingga orang ini kada bisa lagi diolah jadi saksi. Nah, disebutkanlah di situ orang yang ketujuh bagaya, ketujuh balulucu, walaupun lelucuannya itu bujur. Ketujuh, nah itu. Kalau lelucuannya itu kada bujur, ya itu sekali itu sudah menggugurkan adilnya. Misalnya ada kisah orang ini misalnya bungul serumahan, kadang ada panang kayak itu, cuma dikisahkan kisahnya seolah-olah ada. Nah, kisah orang bungul serumahan jar, laki bini behual di kamar, jarang laki cuman diwajib apa niatnya, jangan bini saja aku berwudu lillahi ta'ala, salahin laki itu. Mana wajib tuh kada kayak itu niatnya, nang bujur kayak apa aja nang bini, jangan lagi saja aku mandi hari raya sama bersalah. Pada kisahnya kada ada terjadi sebujur, cuma dikisahkan seolah-olah ada terjadi supaya orang tertawaan. Nah ini sekali dikisahkan itu sudah menggugurkan adalah seseorang, adalah artinya keadilan seseorang. Jadi jangan hendak berkisah mengaradau supaya orang tertawaan, itu menggugurkan adil dalam diri seseorang. Inilah amzahu wala aqulu illa haqqa. Artinya jar Nabi bahwasanya aku berseluruh, aku bisa cuma lawak dan tiada berkata aku melainkan akan yang benar. Nabi mau berlucu tapi sekali-sekali dan bujur fungsi itu kada bohong, kada dusta. Dan bersabda ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi seorang perempuan yang tua, la yadkhulul jannata ajuz. Artinya tiada masuk surga perempuan yang tua. Ada ajuz itu perempuan yang di atas 50 tahun. Ajuz perempuan tua datang lawan Nabi, minta doakan mudahan masuk surga. Dan Nabi perempuan tua kada bisa masuk surga. Nabi kita bagaya. Jar Nabi perempuan tua kada bisa masuk surga. Artinya tiada berkekalan ia tua di dalam surga, bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Orang masuk surga semuaan dirubah menjadi orang muda semuaan. Laki-laki tua kan sama ya, kata aja masuk surga dimudahkan dulu ke umur 33 tahun. Nah, jadi orang yang umur 70 tahun mati, orang 100 tahun mati umurnya. Ada kalau masuk surga sebelumnya dimudahkan dulu jadi 33. Nah, jadi masuk surga. Nah, jadi pun Nabi itu bujur. Ikamnya orang tua kada kalau masuk surga aja Nabi. Nah, begaya tuh cuma begayanya yang bujur. Ada orang kada bungas minta doakan minta masuk surga, oh kada kawa. Orang kada bungas kada kawa masuk surga. Nah itu begaya, cuma bujur. Karena sebelum masuk surga itu semua dirubah bentuk kita dirubah jadi orang yang muda, orang yang bungas, hanya bisa masuk ke dalam surga itu. Dan diriwayatkan bahwasanya berlomba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari. Dalam hadis disebutkan Nabi pernah belajuan buka lawan Siti Aisyah. Belajuan buka, lomba lari. Nah, itu kan bentuk senda gurau sidin lawan bini sidin. Dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Artinya, hai Bapak Umair, apa memperbuat oleh anak burung cia? Adalah budak itu, kanak-kanak itu bermain-main ia dengan anak burung cia. Jadi sekanak-kanak ini bermain-main dengan anak burung. Disambat Nabi, kanak-kanak ini abahnya burung itu. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Suhaib radhiyallahu anhu,
pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu anhu, ta'kulu tamran wa bika ramadun, artinya adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Suhaib ini sakit mata, makan kurma. Lalu Nabi, Suhaib kan makan kurma maka sakit mata. Makan kurmanya bujur, Suhaib sakit matanya bujur. Bukan Nabi kada boleh, kada. Suhaib kita kaget ada apa kan sakit mata kada boleh jangan makan kurma. Nabi madahkan benar aja sunnah jangan makan kurma maka sakit mata. Maka bersembah oleh Suhaib radhiyallahu anhu, hanya saja aku makan dengan sebelah yang lain ya Suhaib. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia, dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akan dia beradat. Jadi belulucu bersenda gurau dibolehkan dalam agama kita dengan dua syarat. Satu, jangan diulah kebiasaan. Yang kedua, yang disendaguraukan, yang dilucuakan itu adalah benar-benar adat. Jangan ulah ada-ada. Adapun memuji, nah termasuk penyakit lisan juga, memuji. Adapun memuji maka ada padanya 6 kebinasaan, 6 bahaya. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Maka kebinasaan yang pertama bahwasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu. Orang memuji ini kadang-kadang berlebih-lebihan. Maka jatuh ia ke dalam dusta. Seringkali kita melontarkan kata-kata pujian itu dengan pujian yang kita pakai luar biasa. Itu berlebihan dah. Bila kita mau ucapkan puji-pujian lawan manusia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji-pujiannya luar biasa, itu berlebihan. Rasulullah tuh kayak apa hebatnya, luar biasa. Kayak apa tampannya Rasulullah, luar biasa. Kayak apa ilmunya Rasulullah, luar biasa. Kayak apa ibadahnya Rasulullah, luar biasa. Kayak apa penyabarnya Rasulullah, itu luar biasa. Itu hanya untuk Rasulullah. Kalau selain Rasulullah jangan dipakai luar biasa, karena berlebihan. Kayak presiden itu alim lah, luar biasa, lebihan tuh. Lebih, yang luar biasa itu hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memuji orang itu kadang-kadang berlebihan. Nah lalu jadi dusta jadinya. Itu bahaya kita memuji-muji orang berlebihanan. Yang kedua, bahwasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya, pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam riya. Kadang-kadang pujian kita ini melebihi dari cinta kita kepadanya. Kita puji seseorang padahal cinta kita kada seitu besarnya. Nah, sehingga pujian kita itu jatuh kepada riya. Kan biasanya pujian ini menunjukkan kecintaan kita. Kita cinta kepada seseorang, kita puji orang tuh. Kita puji orang ini, orang ahli ibadah, itu orang punya ini, punya kelebihan. Padahal hati kita ada seberapa cinta lawan orang itu. Ini ngarannya adalah riya. Riya. Nah ini bahayanya memuji-muji. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkannya.
Inya mengatakan sesuatu pujian kepada orang yang pujian itu inya sendiri pun kada yakin. Seperti berkata ia bahwasanya si anu adil atau wara dan seumpamanya daripada yang tiada diyakinkannya. Kita mengetahui wara orang itu ada syarat-syaratnya. Kita harus bergaul dengan inya waktu kita musafir, kita waktu bergaul lawan inya waktu inya marah, kita bergaul dengan inya waktu inya senang, kita bergaul lawannya waktu kita jual beli lawan inya, kita pernah berhubungan. Kalau semua itu kita tahu orangnya orang wara, nah ayo aja kita mengatakan dia itu wara. Tapi kalau kita belum pernah bergaul, kita belum pernah berkawan waktunya sarik kayak apa? Pernahkah kita bergaul waktunya senang kayak apa? Pernahkah kita bergaul waktunya garing kayak apa? Pernahkah kita bergaul waktunya jadi juara kayak apa? Jadi kita mengatakan itu orang wara, itu perkataan yang memerlukan kepada keyakinan. Nah kalau kita belum yakin sepenuhnya bahwa orang itu orang wara, jangan mengatakan dia itu orang yang wara. Jadi jangan mudah mengatakan itu orang baik. Orang baik itu kita katakan itu kita mesti subah musafir lawaninya. Tahu kita akhlaknya waktu kita musafir kayak apa? Oh baik. Kita pernah bergaul lawannya waktunya dimusuhi orang. Ternyata ini baik. Nah kita sambut dua baik. Kita pernah bergaul lawannya waktunya sedang berjual beli lawan orang. Bujurlah jual belinya. Kita pernah bergaul lawannya waktu kita bertetangga lawannya. Nah kalau semua pernah kita alami dan selalu baik, nah ayo kita bilang dia tuh orang baik. Nah, perkara puji memuji ini, jangan kita memuji orang yang kita sendiri belum tahu sepenuhnya. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Dan memuji seseorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seseorang yang lain. Di hadapan Nabi ada sahabat memuji kepada sahabat yang lain. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak qata'ta unuka sahibik." Artinya kasihan akan dikau, telah engkau potong leher kawan engkau. Ini si A di hadapan Nabi, si B di hadapan Nabi. Si A muji lawan si B. Dia Nabi celaka engkau. Kamu telah memotong leher saudara engkau. Yang keempat, bahayanya memuji, bahwasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Kita memuji ini kadang-kadang yang dipuji ini menjadi suka, dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim, maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya orang zalim. Yang kita puji ini orang zalim, dan adanya kita puji ini suka. Nah menyukakan orang zalim itu Allah kada ketuju. Sabda Nabi SAW, "Inna Allah yaghdabu idza mudihal fasik." Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang yang fasik itu. Dan berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup. Orang yang fasik, orang fasiknya artinya orang yang mengekali satu perbuatan dosa besar, atau dia mengekali banyak perbuatan dosa kecil, disebut fasik. Mendoakan orang fasik dengan berkekalan hidup panjang umur, maka sungguhnya telah kasih ia bahwa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Ini orang fasik, orang zalim, pas ulang tahun
Ulang tahun apa? Pasti doanya mudahan panjang umur. Berarti mudahan maksiat jalan terus di muka bumi ini. Mendoakan orang fasik, mendoakan orang zalim supaya panjang umur, berarti mendoakan supaya maksiat terus jalan di muka bumi ini. Nah, kada boleh itu. Jadi jangan mendoakan panjang umur, lihat-lihat juga orangnya. Orang baik kita doakan panjang umur. Orangnya ini terkenal sebagai ahli maksiat, orangnya ahli kezaliman, jangan didoakan panjang umur, doakan dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Maka orang yang zalim, yang fasik, seyogianya bahwa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Apalagi orang kafir makinnya bisa kawan orang kafir ulang tahun nih ya, moga panjang umur, mendoakan panjang kekafiran di muka bumi artinya. Nah jadi banyak dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita dapat yang tanpa kita sadari. Kita bisa kawan-kawan namanya penyembahyang gak ada, kawan nih riba iya, saraba mau pak pastinya ulang tahun, nah, doakan dikirim surat panjang umur, sehat afiat. Itu mendoakan supaya maksiat terus menerus di muka bumi artinya. Orang macam itu jangan disenangkan hatinya supaya inya kada gemar pada zalim dan fasik itu. Dan adapun jadi 4 perkara itu bahayanya kepada yang memuji. Kita memuji orang bahayanya 1, berlebihanan. Kedua, memuji orang minta tangguh, artinya aku cinta lawaninya. Yang ketiga, memuji orang, memuji lawan yang kada pasti bujur, mendahkan orang adil, mendahkan orang baik, padahal kita mana tahu sebujurnya. Nah, yang keempat, memuji orang pas yang dipuji ini orangnya zalim atau fasik. Itu bahayanya. Dan adapun yang dipuji ada juga bahayanya. Dan adapun yang dipuji maka salah satu daripada 2 kebinasaannya bahwa terjadi padanya takabur dan ujub. Nah, yang dipujinya tambung. Lalu merasainya harat, merasainya hibat jadinya. Yang bermula keduanya takabur dan ujub sebab bagi binasa. Karena inilah bersabda Nabi SAW, kata'ta unuka sahibik janabi, telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Kita puji orang, lalu inya jadi sombong, kita menyembalihinya, maulah inya jatuh dalam bahaya, maulah inya jatuh dalam kemaksiatan gara-gara kita yang memujinya. Itu pertama. Dan yang kedua, bahwa sukacita ia dengan dia, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah, dan ridha ia pada dirinya sih, daripada dirinya. Oleh karena kita puja engkau orang baik, engkau orang saleh, engkau orang beriman, engkau ini jadinya rasa-rasa pas sudah dirinya, rasa baik sudah dirinya, lalunya malas beribadah, lalunya kuliah beribadah, karena disidin aku orang baik. Karena disidin aku orang saleh. Nah, jadi kalau ada orang-orang berilmu, ada orang-orang alim yang memuji kita, itu orang baik, itu orang saleh, itu orang apa misalnya. Jangan tertipu dengan ucapan itu doa sih. Mudahan kita menjadi orang baik, mudahan kita menjadi orang saleh. Kalau kita mengerti, paham apa-apa yang ada di dunia orang-orang ini, pujian-pujian mereka itu teguran kepada kita. Jangan kita himbau. Kalau bertemu misalnya orang dianggap wali, kita bertemu dianggap orang, bertemu dengan orang yang dianggap mulia, kalau kesedihan itu orang baik, itu orang saleh. Itu sebetulnya doa sih, mudahan kamu menjadi orang baik. Nah, kita mestinya risau dengan ucapan kayak itu, bukan senang. Nah, bukan senang. Itu doa sidin. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan,
Yang memuji selamat dari 4 tadi, yang dipuji selamat daripada 2 tadi, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia sunat. Kita bisa berpahala memuji orang, asalkan kita yang memuji selamat dari 4 macam tadi, yang dipuji selamat dari yang 2 macam. Kita puji jadi pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law zina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajah." Ujar Nabi, jika ditimbang iman Abi Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, niscaya lebih berat ia iman Abu Bakar. Ini pujian yang luar biasa bagi Nabi terhadap Abu Bakar. Tapi Nabi memuji ini sidin tahu. Jadi melihat, diberitahu Allah bahwa iman Abu Bakar memang paling hebat iman di antara sekalian alam selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan Nabi iman Abu Bakar ini mau ditimbang lawan iman yang lainnya sedunia ini kalah hebat iman Abu Bakar. Pujian apa setinggi itu ada lagi. Tapi pujian itu kadang membuat Abu Bakar sombong, kadang membuat Abu Bakar ujub, kadang membuat Abu Bakar menjadi malas beribadah. Dan Nabi pun memuji, itu Nabi kita memuji kada berlebihan, karena saya itu sidin lihat, kayak itu sidin tahu. Dan Nabi kita memuji itu bukan ria. Jadi di sini yang memuji selamat, yang dipuji selamat, maka pujian menjadi sunat hukumnya, menjadi sunat. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam ub'as la bu'ista ya Umar." Artinya jika tiada dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, niscaya dibangkitkan akan dikau hai Umar. Ngajar Nabi lawan Umar nih. Nyakanya aku nih mereka ada Nabi Pak Ikam nang jadi Nabi. Luar biasa pujiannya tuh. Makanya aku nih jadi Nabi kita nih, mereka ada diangkat Tuhan jadi Nabi, Ikam yang diangkat jadi Nabi. Ada hadis lain yang menyebutkan seandainya sesudah aku nanti ada Nabi, Umar lah yang jadi Nabi. Nah itu pujian luar biasa kepada Sayyidina Umar. Tapi pujian ini Nabi mengatakan selamat dari 4 hal tadi, dan Umar pun kada bakal malas beribadah mendengar pujian itu, Umar kada bakal sombong dengar pujian itu, maka jadilah sunat memuji seperti ini. Kita tamu kita dipuji orang, ikam ni wali Allah Ta'ala, ikam bekasih Allah, bisa bambung kita. Nah jadi itu masalahnya. Abu Bakar dikatakan Nabi ikam ni ahli surga, Mar ikam ahli surga. Apakah Abu Bakar Umar ini malas beribadah? Makin rajin beribadah, makin menangis takutan kepada Allah. Ujar sahabat-sahabat lain, ikam Abu Bakar dipadakan Nabi ahli surga, ikam tambah rajin beribadah, ikam makin rancak menangis. Kenapa? Kami suka padakan Nabi itu ahli surga. Ujar Abu Bakar, bujur Nabi madahkan aku di ahli surga. Kalau kok ada syaratnya yang ada dipadakan Nabi. Misalnya ikam Abu Bakar ahli surga, amun ikam ini, amunnya kada dipadakan Nabi. Jadi sabda Nabi itu tetap membuat kami takut kepada Allah. Sabda Nabi tetap membuat kami rajin beribadah. Karena kami takut kalau ada Nabi kita, kada diberitahu Allah tentang syaratnya apa. Ikam Umar ahli surga, amun ikam mati dalam keadaan beriman. Misalnya ikam Abu Bakar ahli surga, amun ikam mati rahatan beriman. Nah itu kan disampaikan itunya. Jadi ucapan Nabi ikam ni ahli surga bukan membuat malas beribadah, justru menambah rajin, menambah takut kepada Allah. Nah ini pujian yang bermanfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah SAW akan banyak daripada sahabat, karena mengetahui ya Nabi akan bahwasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu, dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub.
Sahabat Nabi itu bila dipuji oleh Nabi makin tawadhu. Makanya Nabi lancap memuji-muji sahabat. Lancap. Dan sayogianya bagi mereka yang dipuji. Sayogianya bagi mereka yang dipuji bahwa mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti. Karena terkadang adalah seseorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Dan bahwa ingat ia akan kejahatan dirinya. Dan bahwa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu serta benci ia akan dia dalam hatinya. Jadi kalau kita dipuji orang, pujian sifatnya keagamaan. Ada orang mendahkan kita ini orang saleh. Ada kita orang mengatakan kita ini orang baik, kita orang jujur, kita orang ya bagus. Nah, mestinya kayak apa kita? Pertama kita mendengar puji-pujian itu, kita amat-amati kesudahannya. Amun menuntung aku ini mun baik wah ini. Siapa tahu kan aku isuk-isuk kan jadi orang kada baik. Nah, satu. Yang kedua, yang pujian-pujian orang aku baik itu amun tentu diterima Allah amalnya. Barangkali amalku itu rusak, ini kada tahu. Yang ketiga, nampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang memuji itu. Nampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang memuji di waktunya memuji kita itu. Nampakkan ketidaksukaan. Kita bisa dipuji orang, nampakkan bahwa kita kada suka dengan pujian itu. Jangan berterima kasih, makasih lah aja. Dipuji itu suka, karena orang pujian orang. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi SAW, sutura fi wujuhil madzahin. Artinya genggam oleh kamu akan tanah dan limparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Jadi Nabi kalau ada orang memuji kamu, ambil tanah, talkakan kamu hanya. Artinya apa? Nampakkan ketidaksukaan kalau kita sedang dipuji orang. Yang dipuji-puji terutama yang dipuji dalam masalah batin, masalah keagamaan. Orang memuji itu sugihnya wah ini biarkan itu ada bapak, itu wah ini tingginya pangkat itu biasa aja. Nang ini puji-pujian yang menyangkut masalah keimanan, masalah ketakwaan, masalah amal ibadah, masalah kesalihan. Nah ini yang khawatir. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah tatkala dipuji akan dia. Sayyidina Ali dipuji orang. Lalu apa ajar Sayyidina Ali? Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Artinya, hai Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Artinya mereka tuh memuji aku karena mereka kada tahu aku ini ada dosa. Mereka memuji aku karena mereka kada tahu aku ada aib. Ampunilah ya Allah dosa-dosaku dan aib-aibku yang mereka tidak mengetahui. Dan jangan engkau ambil salah dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Jangan sampai aku jadi sombong dengan pujian itu ya Allah. Jangan sampai aku jadi ujub dengan pujian itu ya Allah. Jangan sampai aku malas beribadah dengan pujian mereka itu. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Artinya jadikanlah aku ya Allah lebih baik daripada pujian-pujian mereka itu. Nah jadi Sayyidina Ali begitu Sayyidin dipuji orang, 3 hal yang Sayyidin minta kepada Allah. 1, ampuni dosa-dosaku yang mereka kada tahu. Yang kedua,
Jangan kau jadikan pujian itu maulah aku disiksa, maulah aku sombong, maulah aku ujub, maulah aku segala macam. Yang ketiga, jadikanlah aku lebih baik daripada pujian-pujian mereka itu. Maka bisa bahasa Arabnya